Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miratul Lailia, NIM 200512140006 dari kelas 2020B, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model infrastruktur jaringan. Pengertian. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Selanjutnya tentang jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yang dimaksud, jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah DAM terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Nah, yang selanjutnya, jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk satu sistem di jaringan tertentu. Selanjutnya, data center. Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data dan telekomunikasi. Dalam membangun sebuah infrastruktur IT, data center merupakan prioritas utama untuk memajukan sebuah bisnis. Pelaku bisnis atau usaha saat ini lebih memperhitungkan penggunaan pusat data yang dulunya masih banyak menggunakan penyimpanan eksternal, karena saat ini pusat data memiliki peran penting untuk mendukung kemajuan sebuah organisasi maupun bisnis. Faktor terpenting dari sebuah pusat data adalah adanya jaringan komputer serta penyimpanan data. Fasilitas tersebut yang memiliki kebutuhan akan data terus meningkat, sehingga apabila terdapat gangguan pada pusat data, maka bisnis dapat mengalami gangguan serta hambatan. Fungsi lain dari data center adalah sebagai penyimpan, pemroses, dan menyebarkan data dalam jumlah besar. Data center dapat menyimpan cadangan data dalam jumlah yang besar, sehingga tidak perlu takut dan cemas apabila data akan hilang atau terhapus, karena sudah ada backup data yang akan disimpan pada pusat data. Selain itu, pusat data juga memiliki fungsi sebagai principal repositories yang berarti mencangkup segala kebutuhan. Kebutuhan di sini berarti kebutuhan dalam infrastruktur seperti subsistem penyimpanan, firewall, server, router, networking, switches, dan pemasangan kabel dan rak untuk mengatur peralatan IT yang diperlukan. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cangkupan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang kedua ada LAN yaitu Local Area Network, yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yang terakhir yaitu WAN Wide Area Network. Dengan gambar model seperti ini, di sini ada PAN, ada LAN,
ada MAN dan juga ada WAN. Yang pertama kita akan bahas tentang PAN. PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang diatur dalam satu orang, biasanya dalam jarak 10 meter. Thomas Zimmerman adalah ilmuwan riset pertama yang membawa gagasan Personal Area Network. PAN mencakup area seluas 30 kaki. Perangkat komputer pribadi yang digunakan untuk mengembangkan jaringan area pribadi adalah laptop, ponsel, pemutar media, dan PlayStation. Contoh dari Personal Area Network. Yang pertama, Body Area Network. Body Area Network adalah jaringan yang bergerak dengan seseorang. Misalnya, jaringan seluler bergerak dengan seseorang. Yang kedua, jaringan offline. Jaringan offline dapat dibuat di dalam rumah sehingga juga dikenal sebagai jaringan rumah. Jaringan rumah dirancang untuk mengintegrasikan perangkat seperti printer, komputer, televisi, tetapi mereka tidak terhubung ke internet. Dan yang terakhir yaitu Small Home Office, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat ke internet dan ke jaringan perusahaan menggunakan VPN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Local Area Network adalah sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain di area kecil seperti gedung atau kantor. LAN digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer pribadi melalui media komunikasi seperti Twisted Pair, kabel coaxial, dan lain-lain. Local Area Network memberikan keamanan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar dengan menghubungkan LAN yang berbeda untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Instansi pemerintah menggunakan MAN untuk terhubung dengan warga dan industri swasta. Dalam MAN, berbagai LAN terhubung satu sama lain melalui saluran pertukaran telepon. Protokol yang paling banyak digunakan dalam MAN adalah RS-232, Fremrelay, ATM, ISDN, OC3, ADSL, dan lain-lain. Ini memiliki jangkauan yang lebih tinggi daripada LAN. Penggunaan MAN atau Metropolitan Area Network. MAN digunakan dalam komunikasi antar bank di suatu kota. Ini dapat digunakan dalam reservasi pesawat, digunakan di perguruan tinggi di dalam kota, dan dapat digunakan dalam komunikasi militer. Selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan yang meluas ke wilayah geografis yang luas seperti negara bagian atau negara. WAN adalah jaringan yang cukup besar daripada LAN. WAN tidak terbatas pada suatu lokasi saja, tetapi mencakup area geografis yang luas melalui saluran telepon, kabel serat optik, atau tautan satelit. WAN adalah yang terbesar di dunia. WAN banyak digunakan di bidang bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Contoh WAN yaitu mobile broadband. Jaringan 4G dapat digunakan di seluruh wilayah atau negara. Last mile, perusahaan telekomunikasi digunakan untuk menyediakan layanan internet pada pelanggan di ratusan kota dengan menghubungkan rumah mereka dengan serat fiber optik. Yang selanjutnya VPN. Bank menyediakan jaringan pribadi yang menghubungkan 44 kantor. Jaringan ini dibuat dengan menggunakan saluran telepon yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Internet bisa diakses oleh publik. Yang kedua ada intranet, bisa diakses untuk kalangan internal. Pertama-tama kita akan bahas tentang internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Yang kedua, ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet
hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet. Dapat dikategorikan intranet. Antar intranet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jauh. Akan tetapi, sebetulnya sebuah intranet tidak perlu sambungan luar ke internet untuk berfungsi secara benar. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada ad hoc, dan yang kedua ada infrastruktur. Yang pertama kita akan bahas topologi ad hoc. Adalah topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Interface yang digunakan adalah wireless card atau USB wireless atau perangkat jaringan untuk end user lainnya. Implementasinya tampak seperti pada gambar di samping, antar satu komputer terhubung langsung ke komputer lain melalui wireless. Implementasi topologi ad hoc ini sangat bermanfaat, misalkan saat kita lupa membawa flash disk atau hard disk eksternal ataupun perangkat external storage lainnya. Tapi kita hendak mengirim data saat itu juga. Kita bisa menggunakan pengiriman lewat jaringan wireless menggunakan ad hoc karena praktiknya sangat mudah. Tak banyak konfigurasi yang digunakan, hanya menggunakan jaringan ad hoc sebagai station di salah satu komputer, lalu melakukan konfigurasi IP address untuk melakukan koneksi jaringan wireless ad hoc dalam Windows 7. Kekurangan topologi ad hoc ini jelek untuk digunakan pada jaringan yang mempunyai banyak komputer. Kecepatan transmisi akan terbatas, tanda kecepatan wireless card yang terlemah di dalam jaringan. Hanya untuk jarak dekat dan keterbatasan keamanan jaringan wireless yang dapat digunakan dan sinyal mudah terganggu. Sedangkan kelebihan dari topologi ad hoc ini, konfigurasi yang tidak rumit dan mudah dipraktekkan, praktis, tak perlu membeli perangkat tambahan lain seperti access point sehingga menghemat uang, bisa digunakan di mana saja saat dibutuhkan untuk laptop dan smartphone. Selanjutnya yaitu topologi infrastruktur, memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lain. Perangkat yang menjadi penghubung adalah access point, dan topologi infrastruktur dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area tergantung dari kondisi yang diharapkan. Adanya mediasi sebagai penghubung, maka kita dapat melakukan berbagai pengaturan atau rule tambahan untuk membuat jaringan wireless yang dibangun menjadi optimal dan aman. Cara implementasi jaringan wireless dengan topologi infrastruktur tidak begitu sulit, tapi kita perlu mengetahui beberapa parameter jaringan wireless yang bisa kita lihat di konsep dasar jaringan wireless sehingga jaringan kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, topologi jaringan. Di sini ada topologi bus, hierarchical topologi, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Di sini kita akan bahas topologi ini satu persatu. Yang pertama ada topologi bus. Topologi yang menggunakan media kabel tunggal atau kabel pusat sebagai media transmisinya untuk menghubungkan klien dan server. Topologi bus ini merupakan topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan topologi lain. Karakteristiknya, setiap node dihubungkan dengan menggunakan kabel serial panjang, serta pada kedua ujung kabel ditutup dengan menggunakan terminator. Instalasi sederhana, hemat, lebih ekonomis dalam biaya, paket data saling bersimpangan dalam satu kabel, tidak menggunakan hub, memerlukan banyak T-konektor pada setiap Ethernet card. Kelebihannya yaitu ekonomis, tidak memerlukan banyak kabel, instalasi mudah, topologi yang paling sederhana. Dan kekurangannya yaitu tidak pas jika digunakan untuk trafik jaringan yang padat, sulit untuk melakukan
troubleshooting, proses berjalan lebih lambat. Setiap barrel konektor yang dipakai untuk penghubung akan memperlama sinyal elektrik yang dikirim dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat menerima dengan benar. Yang selanjutnya yaitu topologi star. Metode atau cara untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk bintang atau star, yang mana topologi seperti node yang digunakan akan terhubung dengan node yang berada di tengah atau node inti atau tengah. Ini. Karakteristiknya yaitu setiap node berkomunikasi secara langsung dengan hub atau konsentrator. Kinerja jaringan bisa saja turun apabila terdapat paket data yang masuk ke konsentrator atau hub, kemudian di-broadcast ke seluruh node, misal 32 port. Mudah untuk dikembangkan jika terdapat salah satu Ethernet cord rusak atau terdapat kabel terminal putus, maka hal itu tidak akan menghambat kinerja yang lain, biasanya menggunakan jenis kabel UTP. Kelebihannya yaitu mudah untuk menambahkan jaringan komputer baru tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang lain. Apabila terdapat satu atau dua komputer yang mengalami kerusakan jaringan, maka hal itu tidak akan mengganggu jaringan yang lain, dapat menggunakan tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya, jika hub rusak atau mengalami suatu kegagalan, maka semua jaringan akan terganggu atau mati. Membutuhkan banyak kabel sebab semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jumlah terminal terbatas, hal ini tergantung dengan port yang berada pada hub. Jika trafik padat, maka jaringan akan berjalan dengan lambat. Selanjutnya yaitu topologi ring. Metode atau cara untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin atau ring, yang mana komputer akan dihubungkan dengan rangkaian yang membentuk beberapa titik dan masing-masing titik terhubung dengan titik lainnya di dalam suatu jaringan. Karakteristik, node dihubungkan secara serial sepanjang kabel yang membentuk jaringan seperti lingkaran. Layout sangat sederhana seperti yang ada dalam topologi bus. Paket data dapat mengalir dalam dua arah kiri dan kanan, sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Hampir sama dengan topologi bus, jika salah satu node terputus, maka akan mematikan seluruh jaringan. Biasanya menggunakan kabel jenis UTP atau port stable, IBM tipe 6. Kelebihan, paket data dapat mengalir dalam dua arah kiri kanan sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Lalu lintas jaringan lebih lancar sebab dapat mengalir dari dua arah pada server, bisa melayani trafik yang padat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan, apabila terdapat satu jaringan komputer yang tidak berfungsi atau mengalami masalah, maka jaringan pada komputer yang lain juga akan mengalami masalah. Mengurangi atau menambah komputer dapat mengacaukan jaringan. Susah untuk melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya itu topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan topologi star dan ring. Topologi merupakan suatu bentuk jaringan di mana setiap perangkatnya terhubung secara langsung dengan perangkat yang lain di dalam jaringan. Karakteristiknya mempunyai hubungan yang berlebihan dengan peralatan yang sudah ada. Susunan dalam setiap perangkat berhubung langsung dengan perangkat lainnya. Semakin banyak peralatan yang digunakan, maka akan semakin mudah pula untuk mengendalikannya. Kelebihan fault tolerance atau jika terdapat kesalahan akan dapat diterima dengan yang lain serta tidak akan mengganggu trafik yang lain. Kapasitas channel komunikasi terjamin sebab mempunyai hubungan yang berlebihan, mudah untuk melakukan troubleshooting. Kekurangan, susah untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Sebab semakin banyak komputer yang digunakan, maka perangkat lain pun yang digunakan akan semakin banyak, memerlukan biaya yang besar. Yang selanjutnya, topologi tree, yaitu gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung dengan topologi star lainnya dengan menggunakan metode dalam topologi bus.
Dan sesuai namanya, biasanya topologi ini memiliki beberapa tingkatan yang menyerupai pohon atau tree. Jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada di tingkat yang lebih rendah. Karakteristiknya itu sesuai dengan namanya, bentuk dari topologi ini menyerupai pohon atau bercabang. Pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar sentral dan hierarki yang berbeda-beda. Komunikasi yang dilakukan antar perangkat atau kelompok menggunakan hub. Terdapat hub pusat sebagai pusat data sekaligus pengendali jaringan. Terdapat pengelompokan tingkat dan di dalam setiap pengelompokan jaringan menggunakan topologi star. Terdapat kabel utama yang disebut backbone sebagai penghubung jaringan. Kelebihannya yaitu susunan data terpusat secara hierarki, manajemen dapat lebih mudah dan lebih baik, mudah untuk dikembangkan, mudah untuk mendeteksi adanya masalah. Jika salah satu klien mati, maka tidak akan mengganggu aktivitas klien lain. Kekurangan, jika komputernya berada di tingkatan atas mengalami masalah, maka komputer yang berada di tingkatan yang lebih rendah juga akan mengalami masalah. Kinerja jaringan bisa dibilang cukup lambat, memerlukan banyak kabel, biaya cukup mahal, lalu lintas data sangat padat sebab menggunakan sebuah kabel utama. Perawatan cukup sulit. Yang selanjutnya topologi extended star, yang merupakan pengembangan lanjutan dari topologi star. Karakteristiknya, setiap node akan berkomunikasi langsung dengan subnode, sementara subnode akan berkomunikasi dengan node pusat atau inti. Lalu lintas data akan mengalir dari node ke subnode, kemudian diteruskan ke node pusat dan kembali. Biasanya digunakan pada jaringan besar, memerlukan banyak penghubung atau melebihi kapasitas maksimal penghubung. Kelebihan, apabila terdapat satu node yang terputus, maka subnode yang lain tidak akan terganggu. Kekurangannya, apabila node pusat atau sentral kode mengalami masalah atau terputus, maka setiap node yang ada di jaringan yang akan mengalami masalah akan terputus. Tidak bisa digunakan pada kabel yang kelas rendah sebab hanya mengontrol satu trafik node. Sebab untuk berkomunikasi antar satu node ke node lain akan memerlukan beberapa kali hops. Selanjutnya pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Yang pertama, jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Kelebihannya, harganya lebih murah, tingkat keamanan sangat tinggi, mudah dalam melakukan instalasi atau pemasangan, stabilitas pada jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Kelemahannya, terlalu banyak menggunakan kabel, jaringan dan akses untuk kliennya terbatas. Jika akan melakukan perluasan jaringan agak susah, wired line harus ditempatkan di tempat yang aman atau jauh dari jangkauan orang lain. Selanjutnya yaitu jaringan nirkabel. Adalah jaringan yang menggunakan gelombang radio dan teknologi Bluetooth sebagai media penghubung antara device yang satu dengan device yang lainnya. Kelebihannya, pemeliharaan yang mudah, proses instalasi yang mudah, tidak perlu menggunakan kabel, biaya tergolong murah dan jangkauan luas. Kelemahannya, kapasitas jaringan yang terbatas, konfigurasi yang lebih rumit dan sulit, keamanan data yang kurang terjamin, dan jika terjadi gangguan gelombang jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.